Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Bancin akan menjelaskan yaitu pengertian atau definisi perkembangan, ciri-ciri perkembangan, dan fase-fase perkembangan dan hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, definisi perkembangan. Perkembangan adalah sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Adapun ciri-ciri dari perkembangan, yang pertama adalah perubahan fisik, perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya seperti jantung, otak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua ada perubahan mental, perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Yang kedua ada hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang baru. Misalnya egosentris yang hilang berganti dengan sikap proporsional. Yang ketiga ada fase-fase perkembangan. Yang pertama ada fase prenatal. Saat dalam kandungan adalah waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Pada saat ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel menjadi suatu organisme yang sempurna atau utuh. Kedua ada fase bayi. Pada fase ini ada saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai ke 18 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa yang sangat bergantung pada orang tua seperti saat cara berbicara, perilaku, dan lain-lain. Yang ketiga ada fase kanak-kanak, yaitu fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun atau disebut masa prasekolah. Yang keempat ada fase kanak-kanak, yaitu fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Anak menjadi terampil. Anak menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung, masa sekolah dasar. Yang kelima ada fase remaja, dan mana fase ini adalah fase perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Awal yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun. Fase ini mengalami perubahan perbandingan ukuran, berat badan, bagian badan, karakteristik, dan lain-lain. Adapun hukum-hukum perkembangan, yang pertama hukum cephalocaudal, yaitu pertumbuhan fisik mengarah dari kepala ke kaki. Kedua ada hukum proximodistal, yaitu pertumbuhan fisik mengatah dari pusat ke tepi. Yang ketiga hukum tempo perkembangan, yaitu berlangsung perkembangan individu tidak sama antara individu satu dengan yang lain. Yang keempat hukum rekapitulasi, yaitu perkembangan psikis individu merupakan pengulangan dari nenek moyang suatu bangsa. Yang kelima ada hukum masa peka, dalam perkembangan anak terdapat satu masa yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk berkembang dengan baik. Yang keenam ada hukum Trojalter, yaitu masa menentang, yaitu bahwa perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur. Yang ketujuh ada hukum eksploratif, yaitu perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu eksplorasi dan penemuan individu yang bersangkutan. Yang kedelapan adalah hukum pertahanan diri, pola perilaku untuk mengatasi stimulus dan yang tidak menyenangkan. Tiap tahap perkembangan pertahanan diri berbeda-beda.
Yang terakhir ada hukum pengembangan diri. Setiap individu mempunyai dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Baik, itu saja dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.